Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang latihan soal-soal prakarya dan kewirausahaan atau PKWU untuk persiapan penilaian tengah semester Gasal kelas 10 bersama Ibu Diani Putri Santoso. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi untuk PTSG dapat dipelajari dari yang pertama, dari buku paket prakarya dan kewirausahaan halaman 3-9. Kedua, yaitu PDF tentang wirausaha yang pertama kali saat awal pembelajaran Ibu berikan. Yang ketiga, YouTube tentang kerajinan budaya non-benda yang ada di channel YouTube Ibu. Selanjutnya, contoh tugas budaya non-benda yang ada di tugas terakhir yang Ibu berikan kepada kalian. Selanjutnya, latihan-latihan soal yang sudah dikerjakan di EduPrime. Dan yang terakhir, latihan-latihan soal berikut ini. Harap diperhatikan untuk latihan-latihan soal yang ada di video Ibu kali ini karena hampir mirip dengan yang ada di ujian PTS nanti. Untuk memudahkan belajar lagi, ayo disiapkan buku catatan dan pena untuk mencatat. Langsung contoh soal nomor 1. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kedua kata tersebut memiliki arti A. Pejuang dan bekerja, B. Perbuatan amal dan memproduksi, C. Pekerja dan memimpin, D. Berusaha dan inovasi, E. Mencipta dan usahawan. Dari A, B, C, D, E yang benar jawabannya adalah yang A. Ya, ingat ya, kata wira itu artinya adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan kata arti usaha itu artinya perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Lanjut. Contoh soal nomor 2. Sikap yang harus dilakukan wirausaha agar inovasi dan kebaruan muncul dalam menghadapi berbagai resiko adalah A. Apatis, B. Berani mengambil resiko, C. Keaslian, D. Berorientasi pada hasil, E. Sikap konservatif. Kita lihat di soal terdapat kata kunci yaitu menghadapi berbagai risiko. Dengan begitu berarti jawabannya adalah yang B. Berani mengambil risiko. Kalau yang A, apatis itu artinya sikap acuh tak acuh. Kemudian yang E itu sikap konservatif artinya adalah kolot atau mengikuti tradisi. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Orisinalitas atau keaslian yang muncul dari seorang wirausaha muncul dari kemampuan A. Sikap mental yang kurang, B. Meniru ide dari orang lain, C. Percaya diri, D. Kepemimpinan, E. Daya pikir kreatif. Yang namanya orisinalitas atau keaslian itu pasti muncul dari yang A, B, C, D, E. Jawabannya adalah yang E. Daya pikir kreatif. Orisinalitas atau keaslian itu bisa muncul ketika seseorang menuangkan imajinasinya. Sehingga ingin tampil beda, itu harus memiliki sikap mental yang positif serta daya pikir yang kreatif. Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan termasuk penyebab keberhasilan berwirausaha adalah A. Memiliki tenaga ahli yang handal, B. Memiliki modal yang cukup, C. Menggunakan informasi dengan tepat, D. Pelayanan konsumen yang kurang, E. Memahami target pasar dengan baik. Jadi, kita garis bawahi adalah yang bukan termasuk penyebab keberhasilan. Berarti tentu
bukan hal yang baik di sini, artinya bisa menyebabkan kegagalan. Itu tentu jawabannya adalah yang do atau D, pelayanan konsumen yang kurang. Kalau wirausaha itu penyebab keberhasilannya pasti jawabannya adalah yang A, kemudian yang B, kemudian yang C, dan yang E. Sedangkan yang D ini adalah bukan penyebab keberhasilan. Contoh soal nomor 5. Cara hidup, kebiasaan maupun adat istiadat yang berkaitan dengan masa lalu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan masih dijalankan dalam masyarakat disebut A. Budaya tradisional, B. Budaya tradisi, C. Objek budaya, D. Budaya non-benda, E. Artefak. Di sini jelas ya, ada kata-kata cara hidup, kebiasaan adat istiadat. Intinya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berarti jawabannya jelas yang D. Budaya tradisi. Kalau objek budaya itu sama dengan artefak, yaitu berbentuk benda. Sedangkan budaya non-benda itu hasil karya bersifat abstrak atau mengacu pada budaya dalam bentuk bukan benda. Contoh soal nomor 6. Perhatikan budaya berikut ini. 1. Pakaian daerah, 2. Rumah adat, 3. Cerita rakyat, 4. Tarian, 5. Upacara adat. Contoh di atas yang termasuk budaya non-benda, kita perhatikan. Budaya non-benda itu adalah budaya yang mengacu pada hasil karya bersifat abstrak atau bukan berupa benda. Dari sini yang tidak berupa benda itu ditunjukkan pada nomor 3, 4, dan 5. Sedangkan nomor 1 dan 2 itu kan berupa benda, berarti termasuk contoh artefak atau objek budaya. Selanjutnya contoh soal nomor 7. Tarian burung enggang merupakan simbol dari, ingat tarian burung enggang itu kan berasal dari Dayak Kalimantan. Simbolnya dari nenek moyang yang turun ke bumi, itu adalah makna atau simbolnya. Contoh soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar gantungan kunci dengan gambar Candi Prambanan. Contoh kerajinan di atas terinspirasi dari budaya non-benda berupa A. Cerita rakyat Maling Kundang, B. Tari Kecak, C. Tradisi Yokowiyu, D. Cerita rakyat Roro Jonggrang, E. Tari Piring. Kita lihat di sini kan gambarnya Candi Prambanan. Candi Prambanan itu berkaitan dengan D. Cerita rakyat Roro Jonggrang. Contoh soal nomor 9. Tarian yang menceritakan tentang filosofi gerakan pencaksilat dan bermakna agar bersikap bijaksana dan arif dalam kehidupan yang berasal dari Sumatera Barat adalah A. Tari piring, B. Tari rantak, C. Tari kecak, D. Tari jaipong, E. Tari gambyong. Kita lihat yang berasal dari Sumatera Barat. Di sini kan ada dua, tari piring sama tari rantak. Sedangkan tari kecak itu berasal dari Bali, tari jaipong itu dari Jawa Barat, dan gambyong itu berasal dari Jawa Tengah. Terutama yang menceritakan gerakan pencaksilat, berarti tinggal piring rantak. Kira-kira yang menceritakan pencaksilat, jawabannya adalah yang B. Tari rantak. Kalau tari piring itu menceritakan tentang ucapan rasa syukur masyarakat setempat setelah mendapat hasil panen yang melimpah ruah. Contoh soal nomor 10. Pak Mail ingin merintis sebuah wirausaha kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda daerah sekitarnya. Akan tetapi, untuk memulai produksi dengan skala besar, Pak Mail mengalami kendala pada keterbatasan modal. Permasalahan yang dihadapi oleh Pak Mail berhubungan dengan pendukung kegiatan wirausaha yaitu A. Market, B. Money, C. Material, D. Method, E. Man. Kita perhatikan dalam soal, di sini masalahnya muncul ketika untuk memulai produksi dengan skala besar,
Pak Mail mengalami kendala pada keterbatasan modal. Ada kata kunci yaitu keterbatasan modal. Berarti permasalahannya pasti berhubungan dengan B, money. Kalau market itu artinya adalah pasar. Di sini permasalahan yang biasa terjadi dalam pasar, yaitu pasar di sini diartikan bukan pasar tradisional, tapi target pasar secara luas yang meliputi kita harus melihat keadaan pasar, keadaan konsumennya, apa selera konsumennya, bagaimana daya beli konsumennya, agar penjualan itu dapat maksimal. Kalau material itu artinya adalah bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah usaha. Kemudian metode, cara kerjanya, cara kerja yang bagaimana agar produksi itu dapat berhasil, agar produktivitasnya meningkat. Kemudian kalau man artinya manusia. Manusia ini berarti dialah yang menentukan tujuan dan proses kerja agar wirausahanya berhasil. Nah, ini contoh terakhir soal dari Ibu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian untuk persiapan penilaian tengah semester Gasal. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, tentu harus disertai dengan usaha. Usaha itu tidak akan berhasil tanpa adanya doa. Jadi harus berusaha dan juga berdoa. Dan yang terakhir, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.